Siapa di sini yang kagak kaget melihat fenomena orang-orang pada birahi cuman gara-gara ngelihat skin Roblox? Yes, di video ngopi kesempatan kali ini kita bakal ngomongin soal game Roblox, game anak-anak yang ratingnya 12 tahun, tapi meskipun anak-anak gitu ya, ini nggak kalah sama game kayak FF, ML gitu, dan menjadi game nomor 1 di Play Store. Gua nggak ngarang, ini lu cek di Play Store, terus habis itu klik ponsel, lu bakal tahu kalau misalnya Roblox itu nomor 1 mengalahkan Mobile Legends dan Free Fire Max. Ratingnya 12 tahun, udah di-download sama 1 juta orang lebih gitu ya, dan ulasannya 4,4. Ya ulasannya nggak terlalu sempurna karena mungkin banyak banget bocil-bocil yang dia ngeluh bintang satuin gara-gara HP-nya nggak kuat, terlalu kentang soalnya. But anyway, buat sesuai nggak ngerti konteksnya, sekarang tuh orang-orang rame banget ngomongin Roblox gara-gara muncul beberapa skin-skin yang mengundang birahi ya, berdasarkan opini orang-orang. Kemudian ada salah satu kreator TikTok yang pada akhirnya membuat video skin Roblox dengan emot yang kayak banyak banget tiktokers joget-joget gitu, dan kita bakal bahas di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia. Tanggal 19 Mei 2025, akun TikTok Alin atau WhyNutZX itu muncul dan ngupload satu video TikTok yang ternyata akun ini membuat penasaran banyak banget orang-orang untuk bermain game Roblox. Satu video yang ramai banget pada akhirnya menjadi meme itu adalah videonya dia yang ini, dimana ada karakter Roblox dengan skin yang menurut gue mirip skin terbarunya Mbak Kawi anjir, Karissa Charlotte nih. Iya, kebetulan temen gue juga gitu, dan mirip menurut gue. Terus kemudian buat goyang-goyang pakai emot yang mirip sama tiktokers pada umumnya. Yang mana video ini dan juga akun Mbak Alinnya itu sendiri, gue nggak tahu apakah Mbak atau Mas gitu ya, ngebuat orang-orang pada akhirnya penasaran. Sampai ada dalam tahap dimana ada seseorang namanya Mas Oji Wahyudi. Lu semua bisa ngeliat nih di kolom komentar semuanya nge-tag Mas Oji Wahyudi gitu ya. Dia jadi bahan meme gara-gara dicepuin sama temennya. Sange ngeliat skin Roblox yang ini. Ini lucu banget. Nah ini doxnya sebenarnya bukan ini udah timpa teks ya. Kayaknya udah ditimpa sama akun Facebook namanya Du Muriarty. Jadi konteksnya kenapa Oji Wahyudi bang. Jadi si Oji ini dia ngechat temennya. Gua nggak tahu apakah ini beneran ya atau cuman skenario belaka doang, kayak orang punya 2 WhatsApp terus habis itu ngechat biar seenggaknya tuh lucu. Mas Oji Wahyudi ini ngechat ke temennya kalau misalkan dia pengen main Roblox karena banyak avatarnya atau skin-skinnya yang cantik. Kok aku jadi suka lihat avatar Roblox. Lu lihat bikin semangat kan. Nah, lu interpretasi sendiri aja nih yang ditimpa kata apaan. Pokoknya jomok lah. Nah, alih-alih temennya itu menyimpan rahasia dari Mas Oji Wahyudi, temennya malah cepu terus di-share ke Facebook. Jadilah bahan meme yang sampai pada akhirnya orang-orang tahu kalau misalkan ketika kita ngelihat video-video Roblox yang kayak gini, goyang-goyang dengan skin yang lucu dan ya sexualized kayak gini, orang-orang langsung pada nge-tag Oji Wahyudi. Tag Oji Wahyudi kalian. Kenapa harus Roblox, cowok? Kesukaan Oji Wahyudi, penyemangat Oji Wahyudi, dulu lihat bikin Oji Wahyudi gini. Gua bukannya pengen jadi party pooper, tapi drama ini agak sedikit concerning. Karena apa? Karena Roblox punya sejarah yang agak sedikit kelam kalau misalnya ngomongin soal hal yang berbau seksualitas. Karena kalau misalnya lu cek sedikit lewat berita-berita sebelumnya gitu ya, di luar negeri misalkan ada banyak banget kasus-kasus di mana ada predator yang pada akhirnya mencari mangsa gitu dari game Roblox ini. Kayak misalkan berita yang gue temukan dari ABC.net, Roblox is played by 90 million users daily, but in the dark corners of chat rooms, danger lurks for young players. Ini ada berita yang ngabarin kalau misalkan ada ibu-ibu yang cerita kalau anaknya itu menjadi target ya predator gitu ya. Nih kayak misalkan dalam cerita ini, a British mother told 7.30 her 9-year-old daughter was targeted by a predator on Roblox in September. For legal reason, we cannot reveal the mother of daughter identity. Gak cuma satu berita doang, tapi ada berita lain kayak misalnya dari ABC7. Lawsuit claims Roblox Discord failed to protect girl from alleged predator. Jadi udah gue bilang dari awal kalau misalkan kejadian kayak gitu gak kaget. Dan gak cuman satu game doang, gak cuman 1, 2, 3 game doang, kayak misalnya game gacha, Genshin yang selalu ngedrama gitu. Tapi hampir setiap game, gue tekankan hampir setiap game, sebagus-bagusnya game,
dengan sekeren-kerennya komunitasnya gitu, sampai pada akhirnya dia bisa buat gamenya sendiri. Minecraft tuh yang digadang-gadang menjadi komunitas atau fandom yang keren banget karena sampai bisa buat game yang melampaui Minecraft dengan berbagai macam modnya, RL Craft, Downcraft, bahkan developer tuh udah kayak kentang ya, udah disampah-sampahin karena update-nya cuma setahun sekali, sementara ada komunitas Minecraft yang dia tuh bisa update sekali setahun bisa langsung 10 mob. Tetap aja bakal ada dark systemnya atau oknum yang bisa merusak komunitasnya itu sendiri. Emang yang paling sehat itu ketika lo emang pengen nyemplung ke game, jauhi fandomnya sebisa mungkin, karena disitulah letak ketoksikannya cuy. Sebenarnya nggak masalah sekali dua kali join komunitas game tertentu gitu, tapi hati-hati aja kalau misalnya lo nggak bisa membatasi diri, lo secara sadar mungkin akan menjadi orang yang toksik dalam komunitas game tersebut. Karena secara teori semakin besar gamenya, maka semakin besar juga kemungkinan lu bisa menemukan anomali dalam komunitasnya sendiri. Bukannya sesuatu yang bisa buat lu makin cinta sama game yang bisa lu temuin dalam komunitasnya, tapi justru malahan drama-drama yang selalu muncul dalam gamenya yang mulai memenuhi pikiran lu sendiri ketika join komunitasnya. Apalagi kalau misalkan game lu itu punya contender atau punya pesaing, kayak misalkan game-game gacha tuh, makin gak fokus lagi lo sama gamenya sendiri. Permasalahannya adalah di game Roblox ini kebanyakan orang-orang yang main itu bocil-bocil. Meskipun ratingnya 12 tahun ke atas, tapi gue yakin ada juga bocil-bocil yang umurnya masih kurang dari 12 tahun tetap mainin gamenya. Dan sistem rating ini gak bisa membatasi manusia-manusia yang udah bangkotan buat gak bisa mainin gamenya gitu, kagak. Ini tempat yang sangat amat cocok untuk bisa mempertemukan antara bocil, remaja-remaja dan juga orang-orang tua. Dan justru ini bakal menjadi bermasalah kalau misalnya pada akhirnya ada oknum-oknum yang punya niatan jelek ketika bermain game ya. Sama seperti berita yang udah gue mention sebelumnya. Dan gak cuma 1-2 doang di Roblox. Kalau misalnya lu cek beberapa berita-berita sebelumnya, udah ada beberapa kejadian yang mungkin aja bisa ngebuat lu makin khawatir ketika ada ponakan lu sendiri atau anggota keluarga lu sendiri yang masih bocil main game Roblox. Jadi tetap meskipun secara rating ini aman buat dimainin sama bocil-bocil, lu sebagai orang yang udah dewasa dan punya hubungan kekerabatan harus bisa mengawasi ponakan ataupun anak lu sendiri ketika bermain gamenya. Mungkin kita melihat reaksi Om Oji Wahyudi terhadap skin ini tuh lucu. Cuma untuk orang-orang yang bisa ngebuat kebijakan atau orang-orang yang punya posisi misalkan di lembaga Komnas Perlindungan Anak dan juga Perempuan, hal yang kayak gini justru malah lampu merah gitu buat mereka. Dan ada kemungkinan juga kalau hal yang kayak gini bisa ngebuat mereka punya alasan untuk ngeblokir Roblox di Indonesia. Tapi semoga jangan sampai diblokir gitu ya. Soalnya nih game seru banget anjir. Maksudnya gue pun sendiri main bareng teman-teman gue, dan ada beberapa map itu yang menurut gue tuh justru malah bisa ngebuat bocil-bocil tuh bisa belajar lah dalam mengenal bagaimana serunya dalam melakukan aktivitas di luar ruangan gitu ya, tapi masih dikenalkan dalam dunia Roblox. Kayak misalkan map mendaki gunung kemarin tuh yang gue main bareng Haruno, terus kemudian map-map horor gitu ya. Cuman yang bikin gue kaget itu ketika gue mainin map amusement park gitu bareng teman-teman gue, map kayak jungleland gitu, taman bermain, terus ada 1-2 orang gitu yang pakai karakter cewek dikerubunin sama player Roblox. Itu gue kaget banget sih anjir. Soalnya itu baru pertama kali gue lihat kan, apakah itu kejadian anomali atau justru kejadian udah biasa di game ini gitu. Shock juga gue. Cuma jelas itu aja mungkin topik ngopi pada kesempatan kali ini. Dan bagaimana Om Oji pada akhirnya ngajakin orang-orang di internet untuk bermain Roblox gara-gara ngeliat skin yang bisa joget-joget kayak VTuber yang gue tahu gitu, Makawi. Gimana tanggapan kalian semua? Tulis di kolom komentar. Buat semua yang nanya map terbaik menurut gue ketika main game Roblox itu apaan, gue suka The Door sih. Cuma sampai sekarang gue belum tamat. The Mimic juga seru. Terus ya gue suka fenomena orang-orang tuh pada mulai naik gunung gara-gara game Roblox punya map ya. Map-map Gunung Rinjani, terus habis itu Gunung Sunda, anjir, Gunung Merbabu. Gila, kreatifnya di luar nalar, men. Sayang kalau misalnya pada akhirnya ini game jadi problematik cuman gara-gara ada skin-skin yang bisa mengandung birahi orang-orang gitu. Padahal banyak juga gitu kejadian-kejadian di Roblox yang bisa ngebuat gue kaget kalau misalkan buset, orang-orang yang mainin game Roblox ini ternyata kreativitasnya tinggi juga gitu loh. Ada map maker juga kan. Dan kalau misalnya pada akhirnya itu map dibuat sama bocil-bocil yang masih SD, SMP, bahkan SMA gitu ya, sementara gue udah bangkotan tapi cuma bisa menikmatinya doang, itu keren banget menurut gue.
Jadi sekali lagi itu aja mungkin topik ngopi pada kesempatan kali ini. Silahkan tulis segala macam pendapatnya di kolom komentar. Gue undur diri, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.